Halo teman-teman Pisces. Well, for today, untuk teman-teman yang baru saja hadir dan mampir ke channelnya Oracle Card Indonesia, welcome to my channel ya. Ayo segera subscribe, lalu like, and then jangan lupa share ya ke teman-teman yang lain. Oke, yang sudah lama bergabung bersama dengan Oracle Card Indonesia, thank you so much ya, yang sudah beneran setia banget ya, sesetianya Oracle Card Indonesia nemenin teman-teman ya setiap hari. Oke teman-teman, kali ini bukan harian ya, tapi Oracle Card Indonesia akan membahas mengenai reading untuk bulan Agustus teman-teman. Bulan Agustus untuk teman-teman Pisces. Nah sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu sedikit garis besar, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Sedikit garis besar mengenai teman-teman Pisces. Secara karakter adalah seperti apakah gerangannya. Alright, teman-teman Pisces ini dinaungi oleh planet Neptunus, dimana ini akan membuat teman-teman Pisces itu jadi agak sulit banget untuk dipahami ya. Beneran ya, moody, termasuk intuitif ya. Pisces ini termasuk zodiak yang memiliki banyak rahasia dan seringkali menyukai hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, supranatural itu apa? Di search sendiri ya, teman-teman ya. Alright teman-teman Pisces, untuk bulan Agustus ini ya, di bulan penuh kesabaran ini ya, teman-teman Pisces seperti belajar juga untuk belajar sabar ya, apapun situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Nah sabar ini bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa dan diem aja ya, tetap melakukan tindakan. Ini adalah bulan juga dimana kita diingatkan untuk melangkah maju, keluar dari habit atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat diri kita nggak maju. Ayo action ya, action, bertindak, dan jangan cuma diem aja, ambil langkah yang nyata. Hidup ini bergerak terus loh teman-teman ya, jadi kalau kita nggak ikutan gerak ya kita bakalan ketinggalan jauh banget ya. Oke? Still di this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright teman-teman Pisces, kita akan bacakan ya pesan semesta untuk teman-teman Pisces di bulan Agustus ini ya. Apakah pesannya dan apa sih yang perlu kita lakukan ya supaya jauh lebih baik lagi di bulan ini ya. Oke, bulan Agustus untuk teman-teman Pisces. Oke, alright, and then that's right. Oke, teman-teman Pisces ya. This is the first card, and then the second card. Oh, wow. Oke, yes. Alright teman-teman, ini adalah kartu yang pertama. Teman-teman jelas ya melihatnya ya. Oke, ini adalah mengenai apa ya, diri kita yang selalu sibuk untuk membahagiakan orang lain ya. Sering sibuk membahagiakan orang lain tapi lupa membahagiakan diri kita sendiri. Waduh ya kan. Kita sibuk banget untuk selalu memenuhi tuntutan orang lain, harapan orang lain ya, untuk kamu gini dong, kamu gitu kan ya, kalau gini supaya mereka bahagia ya. Kita sibuk banget untuk selalu menjadi seperti apa yang orang lain mau ya. Aku tahu ku takkan bisa ya kan, berat banget ya. Menjadi seperti yang kamu minta tuh berat banget teman-teman ya. Ya kadang-kala lingkungan menuntut kita menjadi seperti apa dan bagaimana ya kita ikut gitu kan, dan kita takut banget kalau misalkan nanti dinilai orang gini, dinilai orang gitu kan, akhirnya kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Nah kadang-kala kita juga yang namanya pernah berada di masa dimana kita takut banget, sudah berusaha gitu kan, terus nanti hasilnya kalau nggak sesuai gimana ya, nanti kalau misalkan hasilnya ternyata begini gimana ya, nah kita takut banget. Nah seperti itu ya, kadang-kala dalam hidup seringlah kita mengalami hal seperti itu. Yang pertama adalah kita sering kali nggak bisa jadi dirinya kita sendiri. Yang kedua adalah seringkali kita takut banget kalau sudah berusaha tapi hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, yang kita prediksikan nggak sesuai ya. Lalu yang ketiga adalah takut banget kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tanyakan gitu kan, ini akan dapat jawaban yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wah jadinya kecewa banget ya. Nah perasaan-perasaan ini teman-teman ya, item 1, 2, and 3 ya kan, ini akan secara nggak langsung malah kayak apa, membuat diri kita mensabotase diri kita sendiri. Nah ini yang sering bikin kita nggak bisa maju loh teman-teman ya. Karena apa? Karena kita selalu hidup ya
sama persepsi kita sendiri, tapi kita sering kali malahan nggak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi ini beneran konflik banget teman-teman ya. Di satu sisi teman-teman pengen jadi dirinya teman-teman sendiri, tapi nggak bisa karena lingkungan selalu menuntut seperti ini dan itu gitu kan. Tetapi teman-teman juga selalu hidup sama persepsinya sendiri gitu. Jadinya ya susah jadinya ya kalau kalau nggak mau keluar dari zona ini teman-teman. Ayo sembuhkan dirinya, tanyakan sama dirinya teman-teman, sebenarnya teman-teman ini mau apa dan mau bagaimana ya. Jati dirinya sendiri tuh maunya apa gitu. Ya, ayo jalani kehidupan ini seperti apa yang memang teman-teman inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Ya, kadangkala saking sibuknya mau bikin orang lain bahagia, kita jadi lupa untuk bisa tahu yang namanya bahagia itu seperti apa dan bisa merasakan bahagia itu seperti apa. Nah, kan repot akhirnya. Alright, belajar untuk terkoneksi ya dengan alam semesta ini. Lepaskan yang namanya ketakutan-ketakutan dan sering kali ya ketakutan-ketakutan ini yang akhirnya membuat kita jauh banget dari alam semesta ini. Beneran teman-teman ya, ketika kita takut, kita nggak percaya ya, ini beneran akan menjauhkan kita dari alam semesta ini. Prinsipnya adalah ya ketika kita bisa terkoneksi adalah berarti kita belajar untuk memasrahkan segala sesuatu hal ya lepaskan ya, lepas begitu saja teman-teman ya, tidak kita kontrol sama sekali. Nah, hal seperti ini yang akan membuat kita akan jauh lebih terkoneksi dengan alam semesta ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita bisa melepaskan yang namanya ketakutan kita, bahkan untuk melakukan, kadang-kadang kita mau bantu orang aja kita takut gitu ya. Nah, lepaskan ketakutan-ketakutan tersebut, maka kehidupan teman-teman akan luar biasa baiknya teman-teman ya. Jadi Ayo ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman membuka dirinya teman-teman, membuka pikirannya teman-teman untuk bisa yang namanya melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang luas. Jangan cuma satu sudut pandang atau hal-hal yang subjektif saja menurut teman-teman itu baik ya. Lepaskan ketakutannya, lepaskan keraguan-raguannya ya. Ikutilah panggilan dari alam semesta ini, terkoneksilah dengan alam semesta ini. Yes, alright. Nah, di kartu yang ketiga juga sama nih teman-teman ya, tapi ini lebih ke gini, terkoneksi dengan alam semesta ini gitu kan, tetapi ya yang kali ini adalah untuk melakukan yang terbaik yang memang bisa kita lakukan ya. Ini adalah di level spiritual yang lebih tinggi lagi, ini adalah mengenai tanggung jawab kita dan tetapi tanggung jawab ini tidak membebani gitu. Jadi kita bertanggung jawab sih, tapi tetap bebas menjadi diri kita sendiri, menjadi seperti apa. Jangan sibuk sama orang lain gitu ya, bener teman-teman ya. Kita benar-benar bisa bertanggung jawab atas diri kita secara spiritual dan tetapi tetap dengan bisa menjadi diri kita sendiri, freedom ya. Kita mungkin berpikir ya banyak sekali yang namanya pikiran-pikiran, apakah selama ini saya sudah berbuat yang terbaik gitu kan, apakah selama ini saya memang cukup mumpuni untuk berbuat sesuatu hal gitu kan, apakah yang saya lakukan ini memang adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya di kepalanya kita, di benak kita. Barangkali ya ada banyak masa di mana kita sering banget yang namanya menyalahkan diri kita sendiri. Kita sering nggak percaya sama diri kita ya, bahwa diri kita kurang baik, kurang apa dan kurang apa gitu kan. Nah, seperti itu. So come on teman-teman ya, nggak ada manusia di dunia ini yang nggak belajar. Nah, kita bisa belajar dari sana ya, dan ayo selalulah positif, berpikirlah yang positif ya. Ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat membahagiakan kalau misalkan teman-teman bisa melepaskan dirinya teman-teman dari kesakitan-kesakitan seperti ini ya, dan ayo jadilah realistis dengan semua potensi-potensi yang teman-teman miliki ya. Percayalah bahwa teman-teman ini juga sama ya, diberikan berkah yang sangat luar biasa, gift juga yang sangat luar biasa, potensi juga yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya meragukan diri kita. Karena apa? Karena teman-teman juga sama ya, sama dengan yang lain, punya kesempatan yang sama. Jadi jangan habiskan waktunya teman-teman ya untuk apa? Untuk meragukan dirinya teman-teman. Bahkan ya ini akan membuat teman-teman jadi drain secara energi ya kan, jadinya nggak seru.
nggak bisa melihat diri ini dengan apa adanya ya. Be free ya, please be free ya. Tapi responsibility menjadi diri sendiri adalah juga merupakan satu responsibility secara spiritual ya. Perjalanan spiritual adalah perjalanan mengenal diri. Jadi responsibility secara spiritual adalah ketika teman-teman juga bisa menjadi dirinya teman-teman sendiri secara bebas. Yes. Alright teman-teman, Pisces, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye-bye.